Cerita bersambung Wanita Malam dari Desa Bab 7 oleh Zahra Wardah. Bab 7, Umi Rohmah. Iya mas, itu tolong bungkuskan nasi goreng ini 2 bungkus untuk mbak itu ya. Mas Tresno sibuk melayani pelanggan yang makin sore makin ramai. Semua kejadian hari ini coba ku tepis dahulu demi fokus bekerja. Satu persatu pelanggan pun habis. Pun dengan bahan yang masakan hari ini lesap semua. Alhamdulillah. Aku bergegas hendak pulang. Yati, sebelum pulang makan dulu. Aku lihat dari tadi kamu murung dan tak makan sedikit pun. Mas Tresno menyodorkan 1 piring nasi goreng berikut seulas senyumnya. Setelah aku menerima pemberian Mas Tresno, ada yang aneh di piring itu. Telur ceplok bentuk hati ada di sana. Aku menoleh kepada Mas Tresno. Apa ini mas? Itu bentuk hati sebagai rasa bahagiaku kamu bekerja di sini Yati. Aku tersenyum keluh, lantas mengangguk pelan. Dengan tempo yang lambat aku menyendok sedikit demi sedikit nasi goreng itu. Aku semakin terasa kikuk kala Mas Tresno terus memandangiku. Mas Tresno nggak makan. Untuk beberapa detik tak ada jawaban dari mulutnya, hanya kepala yang menggeleng. Saya sudah kenyang menikmati indahnya ciptaan Tuhan di hadapanku ini. Sorot matanya tajam memandangku. Aku mencoba mengalihkan rasa canggungku dengan melihat ke kanan dan ke kiri. Mana tahu ada orang lain, namun ternyata kosong. Maksud Mas Tresno? Ah ya sudah, jangan dipikirkan. Anggap saja kamu tak mendengar apa-apa tadi. Setelah mendengar penjelasannya, aku sedikit lega. Semoga saja Mas Tresno tak menaruh harapan padaku. Memang Mas Tresno itu hitam manis, akan tetapi tak sedikit pun ada rasa untuknya di hatiku. Aku kembali menikmati nasi goreng yang tinggal separuh. Aku tahu kamu pasti lagi ada masalah, apalagi saat si bos karpet itu datang ke sini. Aku perhatikan kamu makin murung. Kalau tidak keberatan, cerita saja supaya beban lebih ringan. Tapi kalau tidak berkenan ya tak masalah. Lanjutnya lagi, hidupku terlalu rumit mas, susah mau bercerita dari mana. Lambat laun mungkin Mas Tresno akan tahu. Maaf ya mas, saya tidak sanggup bercerita lagi. Mas Tresno seakan memaklum dengan kondisiku. Aku segera menghabiskan makanan di piring, lalu pamit pulang. Baru saja masuk ke gerbang indekos, tiba-tiba dari depan ada mobil yang klakson. Siapa itu? Beberapa jenak aku baru ingat, itu kan mobil Mas Walid. Aku sempat mengingat-ingat nomor mobilnya saat hujan kala itu. Benar dugaanku. Seorang berpakaian perlente keluar dari mobil hitam itu. Mas Walid, kenapa kesini? Aku tadi dari warung, katanya kamu tinggal di sini. Ya aku samperin. Kamu nggak suka ya? Ya sudah aku balik. Bukan begitu mas, aku suka kok. Mas Walid sukses membuatku tak enak hati. Nah ini jawabannya aku mau. Yuk ikut aku, ajaknya. Kemana mas? Ikut aja, aku orang baik kok. Tenang aja, nanti akan aku antar lagi kamu kesini dengan selamat. Senyumnya, Masya Allah. Hatiku meleleh kembali. Wajahnya kian memesona. Tapi sudah, gak usah tapi-tapi kamu. Kalau begitu saja kamu udah cukup cantik kok. Ayo. Tanpa menunggu jawaban dariku, Mas Walid dengan sigap membukakan pintu mobil untukku. Dia menunggu sampai aku masuk ke mobilnya. Tak ada alasan lagi untuk menolak. Entah ini terpaksa atau senang hati. Rasanya campur-campur. Sebenarnya kita mau kemana sih mas? Aku membuka percakapan di dalam mobil. Sekilas Mas Walid menoleh kepadaku, namun tak langsung dijawab pertanyaanku. Ke rumah ibuku. Jawabannya datar dan santai, berbeda denganku. Aku terengah-engah, ini apa-apaan? Kenapa hidupku penuh dengan kejutan-kejutan yang sukses membuat jantungku bekerja lebih kencang? Aku jadi ingat insiden di rumah sakit. Bagaimana kalau ibu Mas Walid tahu kalau wanita yang dicari di rumah sakit itu aku? Tenang saja, ibu nggak tahu kalau kemarin yang di rumah sakit itu kamu Yati. Ibu sudah lama menginginkan menantu. Selama ini baru kamulah satu-satunya yang bisa membuat hatiku bergetar. Lanjutnya seakan sudah tahu isi otakku. Mendengar penjelasan Mas Walid, aku sedikit lega.
Udara di dalam mobil aku raup sebanyak-banyaknya, lalu ku embuskan pelan. Maaf sebelumnya, kata Mas Walid sudah pernah menikah ya? Tanya seorang wanita yang dipanggil Mas Walid dengan Umi Rohmah. Seusai beberapa menit kami berbincang di rumah beliau. Iya Umi, sebenarnya saya juga punya anak satu perempuan. Sekarang sedang berbaring di rumah sakit dan saya bercerai dengan suami saya. Aku menjelaskan semuanya, tak ada yang kusembunyikan. Aku tak terlalu berharap diterima oleh keluarga Mas Walid dengan menutupi masa laluku. Pasrah. Mungkin setelah ini aku diusir dari rumah mewah ini. Anakmu sakit apa? Koma Umi. Makanya saya dan mantan suami saya berjuang keras untuk biaya rumah sakitnya. Ungkapku seraya memperhatikan wajah cantik Umi Rohmah. Ibunya saja sudah tua begini masih segar dan cantik. Kulitnya masih bersih, belum ada kerutan yang berarti. Pantas saja anaknya mampu membuatku meleleh. Aduh. Oh begitu ya, silahkan diminum dulu tehnya sebelum dingin. Kemudian Umi Rohmah pun mendahului menyesap tehnya. Beliau bercerita bahwa almarhum ayah Mas Walid adalah orang Arab, sedangkan Umi Rohmah sendiri pun blasteran Arab Indonesia. Aku pun mengangguk-ngangguk menyimak semua cerita Umi Rohmah. Pantas saja Mas Walid bisa setampan itu. Akankah Mas Walid akan menjadi milikku? Duh, jangan mimpi dulu. Sekarang fokus dulu untuk kesembuhan Aisyah. Aku merutuki pergolakan otakku sendiri. Di tengah Umi Rohmah bercerita, tak sengaja tangannya menyenggol gelas tehnya. Umi tampak panik. Tenang saja Umi, biarkan saya yang membersihkan pecahannya. Umi tenang saja. Umi tenang saja di tempat. Tanpa melihat respons Umi Rohmah, aku lekas mencari sapu dan sekop. Untung saja tadi sebelum masuk rumah ini aku sempat melihat sapu dan sekop terletak di teras. Dengan cekatan aku membersihkan pecahan gelas yang sudah berserak di lantai. Umi! Tiba-tiba Mas Walid dari luar berteriak. Derap langkahnya jelas sekali terdengar menuju kami. Matanya merah. Aku sampai takut sendiri. Umi apa-apaan? Ya itu calon istri Walid nih, bukan pembantu di sini. Kenapa Umi tega? Tanpa mendengar dan respon dari Umi Rohmah, Mas Walid segera menarik lenganku. Dia mengajakku keluar dari rumah itu. Aku masih tak menyangka hal ini terjadi. Mulutku tak bisa mengeluarkan kata-kata. Ternyata Mas Walid kalau sudah marah mengerikan sekali. Ganteng-ganteng bisa marah juga ya. Mas, apa sikap Mas tadi nggak berlebihan? Tidak. Balasnya datar masih dengan kemudinya. Sesekali aku meliriknya, tak ada perubahan mimik wajahnya. Sejak masuk mobil tadi dia tak menolehku sedikit pun. Tampaknya amarahnya belum juga reda. Tadi itu, sudah jangan bela Umi lagi. Sudah jelas di depan mataku Umi memperlakukanmu seperti pembantu. Asal kamu tahu selama ini aku sudah cukup bersabar dengan Umi. Bersambung. Oke teman-teman, itu tadi cerita keren dari Zahra Wardah. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oh ya, bagi yang mau baca teksnya, bisa loh kunjungi blognya Zahra Wardah. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.